Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para bapak-bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian, peserta setia kajian bahasa Arab Al-Quran, kita bersyukur pada hari ini diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk mengikuti acara ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan ajaran agamanya. Hadirin sekalian, pada hari ini saya akan menyajikan atau menyampaikan bagian dari isim. Ya. Kita masih pembicaraan isim, yaitu isim domir. Isim domir. Sedikit mengulang minggu lalu bahwa isim itu bisa dilihat dari beberapa kategori ya. Ada kategori adad, itu ada jamak, ada mufrad, musanna, dan jamak, itu adad. Ada dari segi jenis atau jenis, yaitu mudzakkar dan muannas, itu dua ya. Kemudian ada dari segi i'rab. I'rab itu tiga ya, ada marfu, mansub, dan majrur ya. Itu isim secara keseluruhan. Ada isim yang ada tanwinnya, ada isim yang tidak ada. Ada isim yang diidofatkan ya. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Nah, itu di dalam kitab Alfiyah. Jadi ciri isim itu ada jar, ada huruf jar, dimulai dengan huruf jar. Ada tanwin, walaupun tidak semua isim harus ada tanwinnya, tapi ciri tanwin itu menjadi ciri isim itu adalah salah satunya tanwin. Jarri wa tanwin wa nida. Nida itu artinya bisa didahului dengan huruf ya. Ya Muhammad, ya Ahmad, itu ya, itu nida. Wa al, ya tentunya al ya. Al muslimun, al muslimin, alhamdu, Allahu, itu ada alif lamnya. Itu ciri dari isim itu al. Nah, itu ciri dari isim secara keseluruhan. Nah, sekarang bagian dari isim adalah isim domir gitu. Kalau kemarin kan isim itu ada nama orang, nama benda, nama macam-macam itu yang selain kata kerja, kata benda, itu isim gitu. Nah, sekarang bagian dari isim salah satunya adalah satu kata ganti yang disebut dengan domir ya. Domir, isim domir adalah kata ganti. Nah, kata ganti kata ganti secara harfiah di dalam bahasa Arab itu ada dua secara umum ya. Yang pertama ad-domir munfasil, yang kedua ad-domir muttasil ya. Ya, di sini ada ad-domiru nau'ani ya. Ad-domir, isim domir itu nau'ani. Nau'ani itu artinya dua macam. Apa yang dua macam? Munfasil ya. Munfasilun dan muttasilun. Muttasilun. Ya, dilihat dari asal katanya, munfasilun itu dari fasola. Ya, dari isim, dari ilmu sorofnya munfasil itu isim fa'il ya.
dari fasola, infa'ala yanfa'ilu fahuwa munfa'ilun, munfasilun, asalnya fasola itu terpisah, ya, terpisah. Kullu dhamirin ya'ti mustaqillan fin nutqi wal kitabah. Nah, ini munfasil itu terpisah. Mustaqillun, kullu dhamirin ya'ti mustaqilan. Mustaqilan itu istiqlal, merdeka. Istiqlal itu artinya merdeka. Jadi terpisah. Mustaqilan fin nutqi dalam ucapan, wal kitabah dan dalam tulisan. Jadi dia terpisah, tidak menyatu dengan kata lain. Ya. Yang kedua adalah ad-dhamiru muttasil. Muttasil itu asal katanya wasola. Ya, ini udah di ini nyambung ya. Jadi ini munfasil terpisah. Ya gampangnya aja lah. Terpisah ini gabung ya. Tergabung, menyatu atau menyambung bergabung ya, bergabung dengan kata lain ya, gitu aja ya, muttasil. Wasola itu nyambung, silaturahmi itu dari kata ini juga wasola ya, silatun, silah itu bersambung. Nah, muttasilun itu yang disambungkan dengan kata lain. Nah, kita hari ini khusus membicarakan dhamir munfasil. Ya. Kemudian Al-Quran, ayat-ayat Quran yang akan kita bahas ya. Pertama ada 7 ya. Ada Qul huwa Allahu ahad. Ya, 1 ya. Qul huwallahu ahad. Ini Qul huwallahu ahad. Wasa lahuma asyaitan. Ini ayat surah 112 ayat 1 ya. Waswasat lahuma syaitan itu surat 7 ayat 20. Ya. Kemudian 3, Allah ta'budu illa iyyahu. Allah ta'budu illa iyyahu. Surat 17 ayat 23. Kemudian 4, wa qa samahuma ya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ya. Ini lakuma laminas laminan nasihin. Itu surat 7 ayat 21. Ini dari sini sebetulnya. Kemudian yang kelima, idhum alaiha qu'ud. Itu surat 8 ayat surat 85 ayat 6. Udah, jadi ini yang menjadi contoh ya. Yang contoh dari dhamir munfasil. Ada lagi wa mimma razaqnahum yunfikun, banyak sebetulnya ya. Wa mimma razaqnahum
yunfikun. Ya, ini surat Al-Baqarah ya. Surat 2 ayat 3. Ini Allah ta'budu illa iyyah, Allah ta'budu illa iyyahu. Ya. Baik. Jadi sekarang kembali ke teori. Jadi ini praktek di dalam Quran, kalau yang ini teorinya. Dhamir munfasil. Kita bicara dhamir itu ada 5 kategorinya. Wah, kalau yang isim secara keseluruhan 3 ya. Pertama dari segi bentuknya. Ini bentuk nih. Satu, ini bentuk. Bentuk ada 2 ya. Bentuk ada 2. Terus dari segi jarak ya. Jarak itu apa ya? Ya kita jarak ya. Kan dhamir itu artinya kata ganti. Menggantikan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, nya, kepadanya. Kepada Ahmad, Ahmad diganti dengan nya, kepadanya. Nya itu kata ganti. Ya. Nah, dari segi jarak, itu ada 3. Ada 3 ya. Dari segi jarak ada 3. Pertama adalah ghaib. Ya, ghaib. Kemudian mukhatab. Kemudian mutakallim. Ya. Ghaib itu jauh. Artinya dia. Ya. Jauh. Ghaib itu ghaib nggak kelihatan. Jadi kalau kita bicara orang yang nggak kelihatan itu ghaib. Kita berbicara tentang dia. Tapi kalau kita bicara dengan orang yang di depan kita itu mukhatab. Mukhatab itu dalam arti ini kamu ya. Kalau mutakalim nanti mutakalim itu adalah saya, ada kami gitu ya. Ya, mutakalim itu yang berbicara. Mutakalim itu pembicara. Jadi diri sendiri. Iya, di sini ada wahdah ya. Ada mutakalim ma'al ghair. Di dalam kayak ilmu faraid ma'al ghair. Nah, ini ghaib ini huwa dan seterusnya. Kamu itu anta. Wahdah, mutakalim wahdah itu anak. Muta'allim ma'al ghair itu nahnu. Ya. Ini semua. Nah, di sini ghaib itu huwa huma di dalam ilmu sorof kan udah ya di dalam buku yang kemarin. Itu huwa huma hum hiya huma hunna anta huwa huma hum hiya huma hunna udah. Itu ghaib ya. Ada 5 ya. Huwa huma hum hiya, udah humanya sekali aja. Iya dan hunna. Iya. Huwa, huma, hum, hiya dan hunna. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu dhamir ghaib. Huwa, huma, hum, terus hiya, karena huma itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Wa huma hum hiya hunna. Nah, itu. Jadi 5. Terus mukhatab anta, anti. Nah, jadi anta, anti, antumanya 1, antum dan antunna. Iya. Ya, 5. Jadi 12 ini. Kalau ini ana, nahnu udah. Pokoknya tidak ada bagiannya lagi.
Jadi dari segi jarak ya, dhamir munfasil ada 12 ya. 12 bentuknya. Nah, dhamir ghaib. Ini ada ghaib, ada mukhatab, ada mutakallim. Nah, itu. Nah, kemudian dari segi apa lagi? Dari segi adad. Dari segi adad ya. Adadun. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Mufrad itu satu nih. Ada musanna, huma, ya. Harusnya di sini hiya ya. Harusnya di sini huwa, hiya, biar ini huma. Di sini hum, hunna. Nah, jadi huwa dan hiya itu mufrad. Di sini juga begitu. Anta dan anti itu mufrad, tapi masuk ke dalam mukhatab. Sementara hum dan antuma itu masuk musanna. Huma ya. Huma dan antuma itu merujuk pada dua orang. Dan hunna itu masuk jamak, sementara antum dan antuna juga jamak. Ya, itu mukhatab. Kalau ana dan nahnu itu ananya mufrad, kalau nahnu jamak. Gitu. Di mutakalim tidak ada musanna. Iya. Jadi kami. Kalau ghaib itu dia, huwa ya. Huwa, hiya, huma, hum, hunna. Dia laki-laki, dia perempuan. Dia berdua, laki-laki perempuan sama. Kemudian mereka laki-laki dan mereka perempuan. Kalau anta mukhatab ini, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, antuma kamu berdua, antum kalian, ya bahasa Indonesia menjadi kalian, kamu sekalian. Antuna kamu sekalian tapi untuk perempuan. Kalau mutakalim itu ana, saya, dan nahnu itu kami. Nah, di dalam bahasa Indonesia berbeda antara kami dan kita gitu ya. Dalam bahasa Arab sama. Nah, itu kan rasa bahasa ya. Misalkan marilah kita pergi. Hah, kita gitu kan. Kalau kita kan kayak terlibat gitu ya. Enggak, kita kamu doang kok pakai ngomong kita. Kalau kami kan kelompok kami sendiri. Kalau kita orang yang diajak bicara pun ikut terlibat. Tapi dalam bahasa Indonesia udah nahnu aja gitu. Jadi ini ada perbedaan. Nahnu bahasa Arab dengan nahnu bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu kami dan kita ya. Itu rasa bahasanya jadi beda gitu. Kita. Kalau kita mengatakan kita itu seakan-akan yang diajak ngomong terlibat. Kalau kami, ya kami itu saya tapi banyak gitu. Saya banyak atau untuk memberikan kesan lebih terhormat atau lebih apa ya, kelompok lah kami. Tapi orang yang diajak bicara nggak terlibat, itu kami. Kalau kita kan mari kita jadi semua. Bahasa Indonesia nggak dibedakan. Kami ya udah kami aja gitu. Iya, bahkan di dalam Quran banyak kata nahnu ya. Nahnu itu untuk Allah. Ada yang bertanya, kalau Allah berkata nahnu berarti Allah banyak katanya. Nah itu di situ ilmu balaghah. Jawabannya ilmu balaghah bukan ilmu nahwu lagi gitu. Nahnu itu litakrim, litakzim. Jadi Allah mengungkapkan dirinya itu bahwa Allah yang mulia, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, berbeda dengan manusia, sehingga Allah berfirman dengan mengatakan nahnu. Ana juga, ya. Jadi kadang-kadang ana, kadang-kadang ta'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, di situ. Jadi di situ nahnu. Wa ma khalaqtu itu ana ya. Khalaqtul jinna wal insa, tapi
inna khalaqnal insana. Jadi kadang-kadang Allah khalaqna, kadang-kadang khalaqtu. Itu sah-sah saja ya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, itu kan nahnu itu domirnya mutakallim al-ghair jama'. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, bukan ini. Jadi Allah itu melestarikan Quran tapi dengan ungkapan inna, kami ya. Kami turunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaga, hafidun, jama', pakai jama' ya. Itu. Baik. Jadi dari segi adad ada mufrad, ada musanna, huma ya. Ya, jadi ini ada mufrad, ada musanna, ini ada jama' dari segi adad. Jadi merujuk pada mufrad laki-laki, mufrad perempuan, musanna, jama' laki-laki dan jama' perempuan. Bisa juga merujuk kepada goib, kepada mukhatab, yaitu kamu. Itu dari segi ini. Nah, kemudian dari segi i'rab. Dari segi i'rab, biasanya kalau kebanyakan isim kan marfu, mansub dan majrur. Marfu itu diawali ditandai dengan dhammah u ya. Mansub ditandai dengan fathah a atau an, majrur ditandai dengan i atau in. Nah, dhamir munfasil itu karena dia terpisah, maka i'rabnya itu hanya dua, marfu dan mansub. Jadi ini i'rab. I'rab hanya marfu dan mansub. Ya, marfu itu kalau dia jadi idhofat atau jadi khobar. Mansub itu kalau dia jadi maf'ul bih ya. Nah, kalau nanti ada huruf jar bihi minka bihi minka itu bukan munfasil tapi muttasil ya, karena disambungkan. Kalau misalkan ini min hu ini muttasil ini karena digabung dengan min. Nah, dan i'rabnya hu ini majrur karena diawali dengan min, ya kan? Minka bihi ya, bihi itu kan muttasil. Jadi dia majrur. Nah, sementara yang munfasil itu hanya marfu dan mansub. Nah, gitu ya. Oke, baik. Jadi ini dari segi ini jenis mudzakkar muannas. Ini juga jenis mudzakkar muannas. Ini ghaib mukhatab ya. Gitu. Nah, sekarang dhamir munfasil itu dia ada di dalam i'rab marfu dan mansub. Nggak pernah ada majrur. Sebab kalau majrur dia masuk ke dalam dhamir muttasil gitu, bukan munfasil. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Nah, di sini kul huwallahu ahad. Nah, di sini yang menjadi contoh adalah huwa. Ya, huwa. Huwa itu adalah dhamir ghaib mudzakkar. Ya. Huwallahu ahad. I'rabnya apa? I'rabnya dia mubtada. Katakanlah bahwa dia adalah Allah yang Maha Esa. Jadi huwa Allah. Dia itu mubtada, Allah adalah khobar. Dia adalah Allah gitu. Ya. Jadi ini dia. Dia adalah Allah. Nah,
Iya, dia huwa itu marfu di sini. Karena menjadi mubtada. Subjek. Ya. Qul huwallahu ahad. Wah, ini masih dicampur ya. Jadi yang ini yang jadi contoh ini dhamir munfasil. Kalau ini dhamir mutasil nih, ada laha. Ada huruf jar ya. Kalau yang ketiga, la ta'budu illa iyyahu. Ya, iyyahu. Kalian jangan menyembah kecuali dia. Nah, dia di sini itu maf'ul bih. Jadi di sini iyyahu ini mansub. Yang disembah. Kamu jangan menyembah kecuali kepada Allah. Ya, jadi iyyahu. Sehingga pada saat dia mansub, nah di sini ya, pada saat dia mansub, maka bentuknya adalah iyyahu dan teman-temannya. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Ya, jadi iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Iyyaha, iyyahunna. Iya, gitu ya. Iyyahu di sini aja. Iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahum, iyyahunna. Ya. Inilah dhamir munfasil yang berada dalam keadaan mansub. Mansub menjadi maf'ul bih. Nah, jadi iyyahu itu sama dengan dhamir huwa. Ya. Cuman dia dalam keadaan mansub. Ya. Kalau di sini huwa itu dalam keadaan marfu. Dia adalah Allah. Dianya itu mubtada. Marfu dia. Tapi la ta'budu ini anla ya, ini anla. Di sini anla, di sini ada an sebetulnya. Anla ta'budu illa iyyahu. Bahwasanya kamu jangan menyembah kecuali kepadanya, menyembah kepada. Nah, jadi iyyahunya itu objek. Wa qasamahuma. Wa qasamahuma. Ya. Nah, ini juga ini mansub juga. Walaupun bukan bentuk iyyahu, ya, iyyahuma. Qasama itu artinya membagikan ya. Jadi di dalam qasama itu ada huwa. Dia membagikan kepada mereka berdua, ini lakuma minan nasihin. Ini lakuma ya. Lakuma ini tidak menjadi ini lakuma itu dhamir huma ya, ini ada huruf jarnya, dhamir mutasil. Ini juga sebetulnya dhamir mutasil ya. Sebab dia nggak berdiri sendiri. Jadi kalau yang ini fawaswasa lahuma apa? Laha. Fawaswasa lahuma asyayatin. Ini mutasil. Kalau ini munfasil, ini mutasil, ini mutasil. Nah, yang ini munfasil. Idhum wa ma razaqnahum ya. Idhum alaiha qu'ud. Jadi kita bisa melihat mana yang munfasil, mana yang muttasil. Qul huwallahu ahad, huwanya munfasil. Kalau fawaswasa lahuma asyaiton, lahuma itu muttasil. Sebab diawali dengan huruf jar. Wa qasamahuma ini muttasil. Sebab disambung dengan qasama. Ya.
Inni lakuma laminan nasin. Ini ada huruf ya-nya ya. Ini domir mutasil. Nanti kita akan bahas domir mutasil. Karena mutasil lebih ruwet ya. Karena dia menyatu dengan fiil maupun dengan huruf jar maupun dengan isim yang lain ya. Ya. Jadi ini mutasil. Kalau ini idhum alaiha qu'ud artinya apa nih? Id itu ketika jadi ya. Jadi alaiha itu jadi mereka duduk di atasnya ya. Qu'ud kalau ada itu duduk. Jadi kalau nggak salah ini menjelaskan tentang ahli surga ya, ahli surga. Jadi ahli surga itu duduk-duduk di atas di atas permadani yang indah gitu. Qu'ud duduk. Tiba-tiba mereka duduk di atas permadani. Ya, alaihanya domir, tapi domirnya mutasil sebab digabung dengan ala. Iya, dengan huruf ala. Ya. Kalau ini wa mimma razaqnahum, sebetulnya ini juga domir mutasil, ya, sebab razaqnahum, ya. Sebab, nah sekarang razaqnahum yunfikun. Jadi yang menjadi contoh adalah huwa yang ini dan yang ini. Yang ini ya. Yang menjadi contoh ini. Qul huwallahu ahad, huwa itu dhamir munfasil. Wa waswasa lahuma syaitan huma enggak. Allah ta'budu illa iyyahu. Iya, ini dhamir munfasil. Wa qasamahuma ini bukan. Nah, sekarang idhum alaiha qu'ud. Humnya itu dhamir munfasil. Di dalam Quran nggak usah jauh-jauh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Jadi di sini kembali lagi, iyyaka, ki, ya, huma, ya, huma ya, huma. Iyyakum, iyyakunna. Ya, ini dhamir munfasil yang berada dalam keadaan mansub. Mansub itu artinya menjadi objek. Jadi kalau marfu ini qul huwallahu ahad, ini marfu. Kalau ada iyahu, iyaka, ya itu mansub. Nah sekarang iyaka na'budu. Ya. Iyaka na'budu. Na'budu. Ya, iyaka na'budu. Oh pakai itu. Ya. Kelihatan ya. Ya. Iyyaka na'budu ya. Iyyaka na'budu. Ini iyyakanya ini mansub. Mansub. Karena dia menjadi objek. Jadi fiilnya na'budu. Na'budu ini kami menyembah kepadamu. Ini kembali lagi, ini kalau membahas arti dari ini itu ada ilmu lain, yaitu ilmu balaghah. Kenapa iyakanya didahulukan? Itu lil khasri wal ikhtisas, untuk menghususkan, hanya kepadamu lah kami menyembah. Beda dengan na'budu iyyaka. Kalau na'budu iyyaka secara makna ya sama. Ya, dari ilmu nahu itu na'budu iyyaka dengan iyyaka na'budu itu sama-sama benar, karena menurut ilmu nahu itu benar ya. Ya. Na'budu iyyaka. Ya. Ada kata-kata na'budu ka.
Na'budu iyyaka. Dari segi ilmu nahu ini benar. Na'budu iyyaka. Kami menyembah kepadamu. Na'buduka juga sama. Kami menyembahmu. Jadi ka di sini iyyaka dan ka ini sama-sama maf'ul bih, sama-sama mansub. Dari segi ilmu nahu ini dua-duanya benar. Tapi dari segi ilmu balaghah, ya dibalik itu mengandung makna khusus. Ya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Jadi ini untuk mengkhususkan bahwa kami ini hanya ibadah kepadamu. Kalau na'budu iyyaka, saya menyembahmu. Na'buduka juga boleh. Ya, jadi di sini na'budu iyyaka, iyyakanya mansub karena menjadi maf'ul bih, objek. Kami menyembahmu gitu. Na'buduka juga boleh. Kami menyembahmu boleh. Itu benar secara ilmu nahu ya. Tapi ilmu balaghah, ilmu untuk menyatakan bahwa yang hanya yang disembah itu hanya engkau, maka dibaliklah. Jadi fungsi dari membalik maf'ul di awal daripada fiilnya memiliki makna khusus. Ya gitu. Begitu ya, wa mimma, kalau yang ini ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, razaqna dengan hum itu sebetulnya jadi satu. Ya, jadi sama dengan ini, na'buduka. Ya, seperti qara'tul kitaba. Qara'tu al-kitaba. Kalau misalkan, apakah kamu udah membacanya? Na'am qara'tuhu. Hu-nya kepada buku gitu. Sama dengan na'buduka itu sama dengan qara'tuhu. Ya. Hu-nya kepada buku yang sebelumnya ya. Qara'tuhu. Kamu melihatnya? Na'am nadhartuhu gitu. Nadhartuhu. Nadhartuhu. Saya melihatnya. Nah, nya itu dhamir muttasil ya, karena disambung dengan ta, nadhartu. Jadi ini dhamir muttasil. Ini dhamir munfasil. Ini dhamir munfasil didahulukan. Kalau na'buduka, nah ka-nya ini muttasil. Beda. Kalau yang muttasil itu dia bisa i'rabnya bisa di 3 tempat. Marfu boleh, mansub boleh, majrur boleh. Itu dhamir muttasil. Minhu, minka ini majrur. Dan kalau iyahu, iyaka itu tidak. Hum ya, minhum misalnya. Hum dari sini kan hum. Tapi humnya ini dhamir mutasil karena dia nyambung dengan min. Ya. Bukan berdiri sendiri. Kalau yang ini idhum ya dia tidak nyambung. Jadi id dengan hum beda. Wa mimma razaqnahum itu razaqna dengan hum itu nyambung. Ya, wa qasamahuma itu juga nyambung. Ini lakuma itu nyambung dengan lam ya. Jadi itu bedanya muttasil dan munfasil. Nah, sebaliknya nanti munfasil itu lebih ruwet, lebih kompleks. Karena dia bisa dalam posisi subjek ya. Seperti ini nadhartu tuh ini dhamir nih. Tapi dia menjadi subjek marfu. Hu-nya menjadi mansub ya. Mansub karena dia objek. Baik. Mungkin itu ya sementara perbedaan antara dhamir muttasil dengan dhamir munfasil. Ini itu dhamir nih, ya-nya ini. Menunjuk pada anak ya, pada anak. Tapi dalam posisi berada di setelah innani ya. Innani, innaka itu dhamir muttasil ya. Baik, jadi kembali
Dari segi bentuk domir itu ada dua, munfasil dan mutasil. Kemudian dari segi jarak ada tiga, ada ghaib, ada mukhatab, ada mutakallim. Ya. Ya. Dari segi adad ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Dari segi i'rab berbeda nih. Kalau dari segi i'rab, domir munfasil dia hanya berada di dua tempat, marfu dan mansub. Contoh marfu ini, Qul huwallahu ahad. Huwanya menjadi mubtada. Ya. Kalau Allah ta'budu illa iyyahu, iyyahu itu mansub karena dia menjadi objek. Iyyaka na'budu juga objek ya. Jadi berlaku yang ini. Mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Jadi ada gitu ya, ada yang khususnya kayak mubalaghah itu ya, kalau yang kayak tadi ya kayak di depan, nahnya. Berarti kayak ada orang misalkan kita bicara mestinya kan kalau bicara dengan Pak ini ini kan sudah antum. Jadi antum kan berarti ada khususan apa tadi memuliakan. Iya. Iya, kalau itu budaya ya, budaya. Anta kepada orang yang dihormati jadi antum gitu. Gimana antum? Ini kembali ke budaya. Kita ini budaya Melayu. Dijajah 350 tahun. Jadi kecenderungannya begini. Itu rasa bahasa ya. Orang Arab tuh nggak pernah dijajah. Jadi anta aja. Walaupun kepada Allah tuh kan dihormati, tapi nggak ya antum, enggak kepada Allah. Jadi anta aja gitu. Kepada Muhammad, anta ya Muhammad. Mada kulta ya Muhammad, nggak ada. Jadi itu dalam bahasa itu kan budaya ya. Budaya itu tergantung dari masyarakatnya. Masyarakat itu dipengaruhi oleh sejarah masa lalunya. Ya, jadi makanya di budaya Arab itu tidak ada muncul begini tuh, nggak ada. Langsung aja begini. Saklek. Menurut kita kaku. Tapi menurut mereka ya benar itu karena budaya mereka. Nah kita kan harus begini, harus ungu-ungu karena kita memang dijajah selama 300 tahun, 50 tahun oleh Belanda. Jadi ada bahasa-bahasa di mana kita itu ada kelas sosial ya. Seperti qala Allahu ta'ala, qala itu akan artinya berkata. Tapi kayaknya rasa bahasa kurang enak kalau Allah berkata. Akhirnya firman. Ya. Jadi Allah itu berfirman. Nabi bersabda ya. Baru Baru Ali ya. Ali juga berkata bersabda. Atau anta ya. Anta kamu berkata. Dalam bahasa Arab semuanya pakai kola. Ya. Jadi kalau kita qala Allah Ta'ala, Allah berkata, rasa bahasa kita kurang enak gitu. Karena kita harus menghormati Allah. Allah lebih tinggi, harus berfirman gitu. Qala Rasul, ya. Qala Rasulullah berkata, kurang enak juga. Kita harus pakai bersabda. Ya, jadi itu masalah sinonim. Misalkan penjahat itu berkata, baru penjahat berkata, atau ada kata yang lebih kasar lagi selain berkata. Berkata ya. Jadi ini rasa bahasa itu di dalam budaya yang berbeda ada ungkapan yang berbeda gitu ya. Sedangkan di dalam bahasa Arab kepada Allah qala, kepada Nabi qala, kepada sahabat juga qala, kepada teman sejajar juga qala ya. Kepada Allah anta, kepada Nabi anta,
kepada kepada teman juga anta. Jadi tidak ada kelas bahasa, kelas sosial, ya. Itu tradisi, ya. Jadi mengartikan sebuah bahasa itu tidak hanya nahu sorof. Nahu sorof ini udah benar gitu, ya. Tapi ada ilmu-ilmu lain, ya, yang menyangkut gaya bahasa, menyangkut adab kesopanan sesuai dengan tradisi setempat. Jadi qala Allah, ya udah, qala Allah dalam Quran tidak usah qala diganti dengan kata lain karena itu Allah, nggak ada. Ya udah qala. Tapi ada kata-kata lain yang dalam bahasa Arab pun beragam, ya. Seperti kemarin itu ada kata roib, bahasanya roib itu ragu. Tapi selain kata roib ada was-was, ada syak, ada miryah, fi miryatin, ya. Saya nggak tahu, belum saya cek bahasan kata miryah itu apa artinya. Fi miryatin bilikoi di surat As-Sajdah, ya. Ya. Ada kata fi miryatin. Apa betul katanya artinya ragu, ya? Tapi untuk menyatakan ragu itu ada was-was, ada syak, ada roib, bukan banyak. Itu sinonim, ya. Jadi itu bahasa. Oh, yuribuka itu dari kata roib, aroba yuribu. Tinggalkanlah yang meragukanmu, gitu kan. Ma yuribuka ilama la yuribuka. Jadi aroba yuribu dari asal katanya roba yaribu. Roba yaribu sama dengan qala yaqulu, ya, raib. Soma ya saum, ya. Oke, jadi ini. Oke. Baik, sampai di sini Pak Haji Saifuddin, ya, silakan Bu. Oh, hanya iya saja, Bu. Jadi ini, ya, iyahu, iyahu. Udah, pokoknya itu udah jadi kesatuan. Ya, iyaka, ya, iyaha. Jadi kalau merujuk kepada perempuan, iyaha. Nanti di Quran mungkin ada iya huma untuk dua, ya. Iya hum, iya hunna. Jadi semuanya ini domir munfasil, ya. Dalam keadaan i'rabnya itu mansub, ya, mansub. Iyaka, iyaka, iyaki, ya. Iya huma, iya hum, iya hunna. Iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna. Itu menunjukkan kata ganti dalam keadaan objek, ya. Iyaka. Sebetulnya objek itu di sini juga objek, bisa, ya. Hanya kalau nak budu iya, nak buduka itu ini haknya domir mutasil, ya, sebab dia menyambung dengan ini. Kalau nak budu iyaka ininya domir munfasil. Nanti ada kata-kata di mana maf'ulnya itu banyak. Misalkan saya memberimu buku, saya memberimu, mu-nya itu kan objek. Buku juga objek. Memberikan apa? A'taituka kitaban, saya memberimu buku. Tapi bisa juga a'taitul kitaba iyaka.
Bisa ya. Saya memberi buku kepadamu. Jadi objeknya lebih dari satu. Kalau yang di sini na'budu iyyaka, tapi dibalik menjadi iyyaka na'budu mengandung arti khusus. Ya, hanya kepadamu. Ya. Iya, dalam tradisi berbahasa kan ada kata-kata ada kalimat yang khusus misalkan. Dimana kalau sang kekasih merayu kekasihnya, kan kalimatnya itu beda ya. Di lagu juga begitu. Jadi hanya kepadamu lah aku cinta misalkan itu. Jadi aku cinta kamu itu biasa. Tapi kalau hanya kepada kamu aku cinta khusus. Jadi iya kak uhibbu. Sebetulnya bisa uhibbuka ya. Uhibbuka saya cinta kamu. Tapi iya kak uhibbu itu mengandung arti hanya kepadamu aku cinta gitu ya. Jadi mengubah kalimat dengan cara ini itu bidangnya udah bidang ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu mantik, itu ada 3 kan. Badi ya, ma'ani ya, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, badi dan mantik ya, ilmu ya. Itu ilmunya beda lagi. Kalau untuk yang sudah betul menurut nahu, tapi ada bentuk-bentuk lain, itu berarti bukan ilmu nahu lagi. Ilmunya ilmu yang lain, yang harus lebih dalam lagi karena menyangkut perasaan, ya, menyangkut rasa bahasa, menyangkut tradisi. Kalau nahu dan sorob ya ini benar nih, tapi ini udah lebih dari ilmu nahu dan sorob. Mana? Nggak ada istilah mubtada. Ini kan fa'il. Na'budu itu fi'il. Jadi ini jumlahnya bukan jumlah ismiyah. Bukan mubtada khobar. Ini fi'il dan fa'il dan maf'ul. Ya, ini fi'il. Ini pelakunya adalah nahnu. Ya. Kami. Terus predikatnya ibadah. Ya, terus iyakanya baru maf'ul ya. Jadi ini fiilnya nahnu, fa'il ya, fiilnya abada. Jadi nanti di dalam domir mutasil, nah mutasil ini masuk nih. Na'budu itu ada domirnya di situ ya. Jadi huruf nun ini menunjukkan domir nahnu ini. Ya. Jadi ini masuk ke domir mutasil. Itu agak ruwet ya, sebab mutasil itu menyatu dengan kata-kata tertentu. Kalau pada hari ini kita kan masih munfasil. Jadi sederhana, masih sederhana. Jadi yang perlu dicatat ini domir munfasilnya huwa hum hiya huma hunna anta antum anti antum ana nahnu. Dan ini iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna, itu domir munfasil. Ana nahnu. Oh iya, kalau untuk ana dan nahnu ini menjadi iya ya iyana. Di dalam Quran wa iyaya farhabun. Ya, wa iyaya farhabun itu ada. Ya. Jadi iyaya, nggak tahu itu surat apa ya? Farhabun. Ya. Iya ya, jadi iya itu untuk domir anak. Iya ya farhabun, hanya kepada kulah kalian harus rohiba yarhabu, kayak takut gitu ya. Hanya kepada kulah kamu harus takut. Iya ya. Ada lagi iyana, coba, tapi saya belum melihat di Quran. Iyana
Pasti ada kata iyan. Jadi untuk domir ana iya ya, untuk domir nahnu iyana. Nah, nahnu iyana. Ana iya ya. Itu dalam posisi mansub sama dengan ini. Ya. Jadi domir yang dimulai dengan kata iya, iyahu, iyaha, iyahuma, iyakum, termasuk iyaya, iyana, itu berarti dia domir munfasil dalam keadaan mansub fi mahalli nasbin, ya, istilahnya. Di dalam i'rabnya fi mahalli nasbin, ya boleh marfu. Kalau huwa ini kul huwa fi mahalli raf'in, di dalam posisi marfu, ya, karena dia mubtada. Tapi fi mahalli nasbin atau mansubun itu ini iya, ya, iyana. Jadi termasuk ya iyana dan iyaya. Ya. Kalau marfu nggak pakai iya. Kalau yang marfu ya huwa. Ini marfu nih. Ini marfu nggak pakai iya. Semuanya marfu. Antallah, anta maksudi, ya. Waridoka matlubi, ya. Anta matlubi. Antanya sendiri kan. Itu berarti dia marfu. Dia marfu, iya. Jadi dalam keadaan domir munfasil itu hanya i'rabnya hanya bisa marfu dan bisa mansub. Dia marfu pada saat berdiri sendiri, huwa, huma, hum misalkan. Tapi pada saat dia menjadi digabung dengan kata lain, dia bukan munfasil lagi gitu. Jadi di sini anta robbi misalkan. Anta robbi, anta itu domir munfasil dalam keadaan marfu. Anta robbi, kamu adalah Tuhanku, ya. Hiya, huwa, ya, huma, hum, hunna. Jadi semua itu dalam keadaan marfu. Kalau yang ini dalam keadaan mansub. Begitu ada huruf jar, maka ini bukan munfasil lagi, tapi muttasil, ya. Minhu kan. Huwa kan menjadi minhu, tapi ini bukan munfasil, muttasil karena gabung dengan min, ya. Gitu. Ya, jadi itu pembagiannya, ya. Jadi kalau munfasil itu ya dia terpisah. Tapi kalau dia menjadi maf'ul jadi pakai iya. Apa? Untuk domir huwa, minhu. Anta jadi minka. Iya, dia minha. Itu nanti bahasan domir muttasil. Ya, itu agak ruwet itunya, ya. Di buku saya juga ada, di halaman yang berbicara tentang domir itu ada. Tapi itu pembahasan baru sepintas saja. Tidak dirinci, ya. Kalau maksudnya mutasi tapi fi'il madhi, apa? Na'budu itu mutasi tapi maksudnya fi'il madhi. Oke, na'budu itu fi'il mudhore. Iya. Fi'il madhinya abada. Wah, ilmu sorofnya belum mantap nih. Abada ya'budu. Kalau nahnu jadi na'budu gitu. Iya, ilmu sorofnya harus dibuka lagi tuh. Iya. Jadi na'budu ini fi'il mudhore. Nah, sorofnya kan gini, abada ya'budu. Ya. Abada ya'budu. Ya, kalau domir nahnu na'budu gitu, ya. Jadi na'budu, nahnu na'budu. Iya.
di dalam Al-Kafirun kan ada qul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma la a'budu ma ta'buduna gitu. Iya, Pak Hasan, di dalam kuliah Al-Kafirun kan la a'budu ma ta'buduna. La a'budu ini domirnya ana. Jadi saya tidak akan menyembah. Menyembah apa? Sesuatu atau Tuhan ya. Ta'buduna ini antum ya. Nah, jadi saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah ini sama-sama pahit. Ini dua-duanya fi'il mudhari. Iya. Wala antum abiduna ma'abud. Nah, ada abiduna itu isim fa'il. Buka lagi ilmu sharafnya. Iya. Jadi na'budu iyyaka fi'il mudhari, di sini nahnu iyyakanya adalah dhamir munfasil mansub karena menjadi maf'ul bih tapi muqaddam. Muqaddam itu didahulukan. Dahulukan dari fi'il. Sampai sini, Pak Haji. Ya, kita akhiri dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua dalam rangka menambah pengetahuan tentang ilmu Al-Quran, tentang bahasa Al-Quran. Syukron ala ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.